Waktu anak udah mulai beranjak toddler kan, kalau aku ajak ke mall gitu, mereka kan udah bisa milih makanan, kue, itu lagi, ngetren itu rainbow cake, kan dia suka gitu kan, minggu depan pesen lagi, minta lagi gitu. Tapi kan aku bisa rasa gitu, Mmm. ini nih artificial banget. Aku bersyukurnya tuh dikirimin orang-orang tuh baik banget tuh, dia cerita, "Iya aku dideketin," maksudnya ada temenku minta tolong gitu, "Bikinin deh, kue tapi nggak mau lewat bosmu deh gitu, lewat kamu aja," gitu. "Ya aku nggak mau lah Ci," dia bilang gitu. Wah aku sih dalam hati aku Karena kita bilang produknya bagus, tapi packaging-nya nggak bisa nyampein cerita nyampein iya, whole-nya, ini juga PR banget sayang, ya. mhm, Kita nggak cuma bilang estetik, tapi kita iya, bilang secara pengirimannya gimana, mhm waktu mhm, dia shelving-nya gimana, itu semua betul. harus dipikirin ya. How the message, how my heart itu bisa nyampe ke mereka gitu. Itu PR-nya Mhm. suami ya. Tapi pernah nggak kan? Oh. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku bawa narasumber yang baru, yang seru juga. Beliau ini temen juga ya, kita ya. Temen, eee, aku taunya beliau ini di-review sama majalah di luar negeri gitu kan. Ini siapakah dia gitu ya. Please welcome Iven dari Even Oven. Halo Hai Ven. Via, thank you loh udah Iya, thank invite. you udah datang ya. Nah, yang tadi seperti aku bilang kan, aku sebenarnya sebelum kenal kamu secara personal ya, aku tuh sempat kelihatan di Instagram. Ini ada someone yang jago banget bikin cake sampai di-review masuk ke majalah Australia kalau nggak salah ya? Iya, Majalah Australia. Aku, siapakah dia gitu. Waktu itu aku sempat inget banget di, memori aku itu flower cake yang very realistic, detailnya tuh luar biasa. Benar ya itu ya? iya iya iya, Nah, boleh heeh. ceritain nggak, siapakah Anda gitu? Oke, saya Even Kawi, saya itu home baker bilangnya ya, suka buat kue gitu. Memulai bisnis Even Oven itu dari tahun 2013 kisaran itu mau deket-deket Christmas. Ingatnya itu dulu bikin cookies Natal itu yang pakai icing gitu, Mmm, gambar Santa Claus, pohon Natal gitu. Dari situ karena anak-anakku suka gitu, terus aku sama anakku tuh suka lihat YouTube baking gitu kan. Nah, waktu anakku udah mulai beranjak toddler kan, kalau aku ajak ke mall gitu, mereka kan udah bisa milih makanan, kue. Waktu itu lagi di display lagi, ngetren itu rainbow cake, karena menarik oh banget kan iya, berwarna gitu kan. Ya udahlah, cobain gitu kan beli. Pas aku kan makan bareng anakku kan dia suka gitu kan, minggu depan pesen lagi, minta lagi gitu. Tapi kan sama-sama ya aku bisa rasa gitu, mmm, ini nih artificial banget gitu, warnanya ya, warnanya, rasanya gitu. Karena apa? Karena dulu waktu aku di my hometown, mamaku kan asli orang Surabaya. mmm, Jadi suka bikin lapis Surabaya. Jadi murni pakai telur kampung, ya. yang orang lain lihat pun juga nggak percaya karena kuning Bener banget. banget ya. Iya, karena dikira pakai pewarna, nggak ada lapis Surabaya sekuning itu gitu. Jadi mamaku tuh punya khusus, satu tray di kulkas itu, the whole tray itu buat telur kampung gitu kan. Jadi buat bikin kue, buat masak pokoknya pakai telur kampung. Jadi dari sana, aku suka lihat mamaku bikin kue, waktu pecah-pecahin telur aku lihat, ngadonnya gimana, bahannya gimana, sambil mamaku kayak kayak presentasi gitu. Jadi sambil Mmm, bikin kue sambil dia ngomong, "Nih vanila yang asli itu begini, kalau yang putih itu vanilin tuh palsu, kamu pakai kebanyakan pahit," gitu. iya. "Nih pakai bahan yang bagus tuh begini begini." Nah itu tuh memorinya tuh masih ada gitu. So waktu ketika anakku minta-minta kue di mall gitu kan, karena aku udah terbiasa makan kan yang mamaku yang asli gitu Aslinya. kan, ini kok enggak deh pokoknya gitu. Jadi aku ingat memori waktu mamaku bikin kue, aku tanya, "Ma minta dong resepnya, aku Mmm, coba-coba bikin di rumah," gitu. Ya udah coba bikin, terus aku kan di rumah kan ada kayak persekutuan gitu ya, anak-anak muda. Terus, jadi kalau pas aku bikin sekalian buat mereka konsumsi makan gitu loh. Nah sampai-sama ada salah satu, anak yang, di persekutuan itu tuh ngomong, "Ci, aku kan mau ulang tahun, ya. mau dong, kue yang kemarin Cici bikin tapi didekor," gitu. "Oh gitu ya? Ya udah boleh deh," terus aku lihat fotonya, aku sering nih lihat di YouTube gitu kan, belum pernah bikin dekornya Mmm, gitu kan, masih zaman roset pokoknya waktu itu. Aku iyain aja gitu, iyain kan, dengan pedenya. Terus
ya udah aku coba deh aku bikin gitu. Jadi sebelum ini sedikit agak-agak ini ya, apa namanya, Coki-coki gitu timeline-nya ya ya, timeline-nya, timeline-nya it's gitu, okay. lompat-lompat dikit. So, at that time itu aku tuh makeup artist. Alah, lah gimana sekarang kamu nge-make-up-in kue? Iya. Iya, jadi aku makeup, suamiku tuh foto wedding. Jadi, Oh, we work in the same industry. oke. Ya udah terus, suamiku tuh fotoin kan, bantu fotoin, and then he challenge me, Mmm. "Ven, ini fotonya aku taruh di Instagram makeupmu ya. Kalau likes-nya lebih banyak dari portfolio makeupmu kita buka ya." Aku, ya udah gitu. Aku Iya, bener-bener nyeplos aja, ya udah kayak nggak mungkin gitu loh iya. gitu. Terus ternyata beneran Beneran dong, dia? omongan dia tuh doa banget gitu, likes-nya lebih banyak gitu. Ya udah, apa namanya, waktu itu aku masih makeup di luar kota, makeup-in klien di Bali, tahu-tahu pulang udah jadi logo, dia udah pesen box, udah Semua pesen. Bapak? Iya. Oh, dia yang bertanggung jawab Iya, ternyata. betul. Jadi, terus, aku punya mama angkat dan dia itu lebih spesialis in kue kering, Oke. cookies. Jadi kalau udah Natal, Shincha, itu aku pasti kebagian. Mmm. Jadi ya gitu, maksudnya bagaimana lidahku tuh bisa ngerasain, oh ini yang very good quality, oh ini tuh dia sendiri yang ngajarin. Biasanya kalau orang tuh pasti campur nih Ven, bahannya ini sama ini gitu biar buat neken cost gitu, dia cerita. Jadi ya udah deh aku bilang, kan mama angkatku anaknya cowok 2. Mmm. Aku memberanikan diri gitu. Aku bilang, "Mih, kan nggak ada yang mau nerusin nih kan sayang, udah resepnya Kasih ajarin aku aja. aku." Ya sudah sini, aku jadi dia datang ke rumahku terus dia lihat rumahku, "Ven, ini bisa Ven, taruh oven di sini, mixer di sini, gini di sini, ini di sini." Terus aku mikir nggak mungkin lah ya. Kan suamiku kan orangnya apian gitu loh, maksudnya sama Mhm. rumah tuh dia sayang gitu, nggak mungkin lah mau kotor-kotor Iya, gitu, jadi dapur minyak-minyak, ya. dapur gitu loh, banyak orang gitu kan. Iseng lah aku cerita dan teman-teman persekutuanku tuh juga ngomong, "Ci, kok nggak mau terima order?" Mmm. gitu. Aku sampein lah cuman ngobrol, bener-bener ngobrol biasa tuh pagi-pagi. Ya itu dia mikir, "Ya udah, yuk." Yuk. Mhm, dari sana Oke, ternyata dari sana dari ya sana mulainya ya, bergulir lah, terima, iseng, masih aku jalanin dua-duanya tuh waktu itu makeup sama kue kue. gitu, masih terima dua-duanya. Oke, tapi yang, pertama kali kamu latihan kue apakah kan kita bisa bilang aku juga sempat bikin Ah, iya kue iya, oh kan, my god, bikin heeh cookies sih heeh, tapi nggak kue, cuman aku heeh, sempat sekolah, sempat kayak les-les mhm doang. mhm. Piping itu kan kamu kontrol Iya ininya kan, iya, kerasnya, apanya betul gitu, itu betul. kan take times untuk Iya, ininya. mhm. Nah, waktu kamu udah boleh mau terima pesanan nih, ini tangan udah terlatih apa karena kamu muak nih sebenarnya tangan? Jangan-jangan habis ini muak ganti semua. Jadi muahin cake semua ini habis ini? Eee, kalau aku flashback lagi ya Tia ya, aku pun juga nggak nyangka loh, maksudnya Mmm. aku bisa seberani itu, seberaninya gini, jadi kayak aku bikin gitu kan, eee, "Ci, aku mau dong bikin tapi rasanya matcha green tea, bisa Mmm. nggak?" Aku belum pernah bikin tapi aku iyain, "Bisa." Oke, Karena aku buat tanggal berapa kan aku tanya, "Oh masih ada waktu nih 3 minggu." Aku buat masih punya waktu latihan. buat latihan, buat belajar. "Ci, aku mau deng dekor ini." "Bisa." Aku bisain, aku nggak tahu juga. Kalau aku pikir-pikir kok berani juga ya, aku nekat juga gitu loh. Cuma kayaknya aku udah ya karena aku sama suamiku tuh kayak, ya itu nggak ada kata nggak bisa, nggak Coba ada, aja iya, pokoknya ya? coba dulu gitu, aku masih punya waktu, terus gitu. Dan anyway the 3D flower piping Mmm. itu sebenarnya kan udah dari kayak kalau aku inget udah ada dari zaman kayak mama kita dulu Sebenarnya married iya, itu rose-rose itu kan udah banyak kan. iya, Cuman how we modernize gitu iya, untuk zaman yang sekarang gitu, warnanya, mhm. bentuknya. Iseng aja aku coba-coba pakai pakai tips puit juga itu lokal loh, beli di pasar kayak cuman di Bukan toko yang harus dari bahan luar kue. negeri gitu bukan? Enggak, itu bener-bener handmade yang tukang gitu. Jadi tiap tip itu beda-beda. Nah, aku kadang masih adjust, aku pakai tang, jepit, Oh, aku bengkok-bengkokin, ini bagaimana. Dan aku ingat waktu itu tuh belum tempatnya kan karena rumah ya, iya, itu nggak pasang AC. Jadi pasti panas tuh. buttercream tuh aduh harus cepet mau nggak mau. Iya, Jadi kalau aku lihat-lihat lagi kan aku nggak hapus tuh ya, bener-bener aku di Instagram pun aku nggak hapus sih. Kalau aku lihat lagi foto lama tuh kayak, ya ampun ada ya yang mau pesen ya gitu. Oh, at that time bagus tapi aku merasa kayak, wow, eee, the progress is far iya, gitu loh. Maksudnya progresnya jauh banget tapi, itu yang membuat aku jadi inget gitu where I work, mmm, where I came from iya, gitu. Jadi bener-bener aku
piping terus sampai overuse muscle pernah sekali. Sakit minta ampun, bener-bener sakit banget, tidur gak bisa karena kesakitan kan. Ke dokter lah, dokter rehab medik, dia bilang, "Ini kamu mesti istirahat 3 bulan apa 6 bulan Lah gitu, 3 gimana bulan." pesenannya? Lah gimana? Dalam hati aku, "Nggak bisa Dok, pesanan gimana?" gitu. Ya udah hajar aja pokoknya. Nah dari sana akhirnya ada teman-teman suamiku juga, "Ven nggak bisa nih sendiri, Ya. kamu harus hire orang, Hmm. nggak bisa," gitu. Jadi ya bergulirlah sampai Loh, sekarang. dari pertama terima pesanan tuh sendirian? Sendiri sendiri, Oh, bukannya iya, udah ada Kak, timnya gitu, enggak? sendiri sampai Semua tuh semua kamu piping sendiri. satu-satu? Reply juga sendiri, makanya reply-nya lama, kadang sampai orang marah-marah, Iya. "Sombong banget sih masih antri 3 bulan, reply-nya lama, Iya. kayak yang bikin kue cuman di kamu," gitu kan. Ya maaf ya gimana Tangannya cuma 2. cuma 2 gitu. Oke, Gitu. tapi yang, bikin viral flower cake itu sebenarnya memang kamu ya, Ven ya? Aku gak bisa bilang aku juga sih, I Heeh. don't know gitu maksudnya, tapi, I don't know sampai bisa orang bisa ngenalin itu Iya. flower cake aku gitu. Sampai orang-orang merasa, ya, mungkin waktu itu ada flower cake seperti yang kamu bilang, Mhm, udah ada. Cuman mhm. you make something very detailed, warnanya sangat kayak natural banget gitu kan, orang ngerasa, "Mau makan saya? Mau makan apa Iya gimana?" Gitu iya iya. kan. Iya 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 iya. Oke, tapi dari 1 orang kamu ngajarin, ke 2 orang, ke 3 orang, ini kan juga transfer skill yang nggak gampang kan, Iya, Ven? betul. Karena kamu dari dulu MUA, which is kamu satu tim, 1 orang. Heeh. Timmu adalah kamu Iya sendiri kan. Nah sekarang ini kamu harus bisa mendelegasikan, iya, "Lu ini ya," heeh, itu pasti prosesnya beda lagi kan. iya Itu iya. gimana tuh? Wah, itu panjang ya untuk ini flower itu masih nanti loh, kadang dari awal kalau, orang maksudnya tim ada aku hire orang, itu buat ngelempengin Ya, kue, covering itu bisa berminggu-minggu bahkan rapi gitu kan. berbulan-bulan loh. Latihan Mmm, terus. You cannot deceive the jam terbang. ya, Kamu nggak bisa apa, cheat itu. You mhm, have to go through terus, jam terbang itu ya, penting sampai kamu bener-bener dapet selaknya. Bagaimana aku bisa ngajarin, tapi at the end of the day bener-bener kamu harus iya, temukan, harus bisa gitu. Itu lama sih. Piping juga kamu harus bisa ngerti ini tuh layernya kemana, mhm. warnanya kemana, kombinasi warna ini sama ini cocok apa enggak. Maksudnya pengen sih aku kayak bisa nggak sih transfer gitu Plung gitu langsung ya, gitu, download lah gitu. download gitu. Tapi nggak bisa, and Iya, the end of the day is about taste juga. iya. Taste maksudnya kamu Naruh lihat, di mana nih bunganya iya, ya? placement-nya, Placement-nya, kombinasi iya. warna. Itu tapi, kalau bilang placement, kombinasi warna itu berarti kamu udah nggak micromanage dia, "Ini contoh di sini ya, harus belah sini ya," gitu, enggak? Awalnya iya, Oh, awalnya. Kalau, apa namanya, eee, kalau dia blank ya, maksudnya dia bener-bener mau nggak mau kan, awalnya iya, kamu mmm, plek-plek dulu aja begini. Nanti lama-lama kamu udah mulai terbiasa, mulai geser nih lama, kalau aku udah lihat dia udah mulai bisa, ya udah aku nggak mmm, terlalu ini, paling, lebih bukan micromanage sih, tapi lebih kasih input buat dia improve. oke, Nah abis dari sini apa yang kamu bisa improve dari sini, bisa mmm, tambahin apa, gitu. oke. Tapi kalau misalnya kita nih, Van, kadang kan kita punya tim baru ya, kita piping cepet gitu, udah bagus, dianya jelek banget, ini tambah bikin repot nggak sih? Yes and no, eee, makanya kadang kalau in a team ya, kan aku selalu pakai analogi ke mereka tuh gini, sebuah rantai, mau dia kuat, mau dia besar, se the strength point of a chain itu adalah sekuat di mana yang paling lemah, ya toh? Oh, Kalau iya, rantai mau kalung, mau rantai gitu ya, kalau ada satu yang loose ditarik pasti putusnya di di bagian yang sana, renggang gitu. Nah mau nggak mau ayo kita mesti bareng nih, mmm, aku angkat kalian, kalian juga harus mau diangkat, harus mau ditempa nih, maksudnya harus mau diajar skill, mmm, maksudnya harus mau banyak latihan, banyak coba gitu. mmm, nggak Mhm. gampang ya. Iya, Nah, tapi challenging. kalau tadi kamu bilang, "Oh, ini timnya harus mau ditempa." Masalahnya kan nggak semua mau. Betul, Kita that's right. udah invest ke mereka, Yes, kita udah ngajarin, yes, edukasi, we spend our time, yes. energi di mereka, ternyata nggak bakat. Iya, Ternyata bakat pun orangnya nggak mau kerja. mhm. Iya, that's tiring sih, itu Nah, melelahkan sekali. soalnya kalau aku lihat kan, produk kamu ini kan sebenarnya piece of art, Mmm, bukan yang kayak pabrikan mhm kita mhm. jeglek semua Iya jadi iya sama gitu. iya, heeh, Bener-bener harus pakai hati, mhm diliatin gitu. mhm. Aku tuh maksudnya the way I encourage them itu gini, you imagine, how our customer itu, ini based on dari testimoni juga ya, maksudnya aku share ke mereka gitu kan.
kalau aku dengar cerita dan aku cuma pendem sendiri, they don't get the whole point Mmm. gitu maksudnya. Ada orang yang rela nabung loh, Mmm. karena price range kue kita kan, Iya. nggak di bawah ya, maksudnya cukup cukup tinggi lah ya. Iya. Ada orang yang bela-belain nabung loh. Mmm. Jadi ulang tahun kan setahun sekali, dia Iya. nabung untuk beli kue kita. Terus ada yang, apa namanya, jadi ada customer yang di luar negeri, Mmm. mamanya, ngurusin papanya sakit di rumah sakit sampai kelelahan, capek, bener-bener capek gitu kan. Jadi anaknya yang di luar negeri pesenin kue buat mamanya. Mamanya bahagia, seneng banget gitu. Nah that kind of story yang aku terus, apa namanya, share ke mereka to build their confidence gitu loh. Mmm. That, apa namanya, bikin kue ini nggak cuman asal Kue aja bikin gitu gitu ya. dan dekor gitu, tapi you're small part of the someone else Story. story and memory gitu. Mmm. Ada juga yang, ini mooncake ya, ngomong mooncake gitu, aku lagi inget gitu. Mmm, ada satu customer cowok gitu, dia beliin mamanya mooncake karena mamanya itu udah berapa bulan tuh murung, Mmm. gak mau ketemu orang, murung lah pokoknya, jarang senyum dah. Ini karena baru ditinggal suaminya meninggal, papanya meninggal. Jadi, sedih banget. Pas itu maksudnya season mooncake, mid autumn, dia pesan mooncake pas mamanya makan tuh bisa senyum. Mmm. Kaget sampai dia share ke kita yang merinding gitu loh, maksudnya, "See what you doing, kamu bangun pagi, Iya. kamu capek, mungkin kadang lembur juga, kadang mungkin dikoreksi gitu kan, ini kurang itu, warnanya kurang cocok atau agak matanya kurang gimana gitu." Tapi that's how people, feel the love from your Mmm. hand, from the work dari apa yang kita lakukan loh. Mmm. Itu itu mempengaruhi sekali. Kita harus sampein ini ke mereka ya. Mhm mhm. Oke. Nah, kalau kita bilang bagus-bagusnya, Mhm. kan, oh iya nih kita supaya part of their story, we're making the team to be tighter like rantai gitu. Yang nggak enaknya apa, Van? Nggak enak di Di bisnis ini yang kamu rasain, yang selama ini kamu rasa, "Aduh nggak gampangnya tuh ini loh Tiah," gitu? ini mungkin internal, Oke. bukan off the record ya, namanya lebih ke internal, aku itu kan sesekali masih memang masih hands on Mmm. di dekor, tapi aku lebih banyak, di R&D, Oke. research and development gitu. So untuk jadi sebuah produk dan dijual itu prosesnya panjang dan ya melelahkan juga gitu. Sampai di-approval sama suami, ya which is ya kita anggap dia bos, masih kita Iya. panggil, bukan anggap, kita panggil dia bos, he is my boss Iya. actually. Jadi bener-bener sampai di-approve, wah itu yang pontal-pontal kalau di belakangnya yang nggak kelihatan kan, nangis-nangisnya juga, ini kok begini nih, kok begitu, disuruh Mmm. ulang, dekor salah warna disuruh ulang, dekor tidak sesuai suruh ulang, kue kurang ini kurang itu, nggak di-approve, udah susah-susah R&D Iya. gitu. It's part of the process ya. Mmm. Yang mungkin orang nggak lihat gitu. Dan R&D itu kan ini ya, Van, ya, belum tentu apa yang kamu research, kamu develop akan jadi hasil kan. Iya Dari iya, 10 yang jadi mungkin cuma 1, 2, yang lainnya mhm cuman mhm, testing yang nggak iya jadi iya gitu kan. iya, yes. Itu duit yang nggak Iya kelihatan betul duitnya. betul, betul sekali. Oke, itu part-nya yang ini ya, yang nggak enaknya ya. Iya, heeh. Oke. Nah, next nih kalau yang tadi aku cerita sempat waktu pembukaan, aku tahu event oven juga itu dari majalah, Mmm. sempat masuk Instagram nih ada someone masuk majalah Australia. Bisa ke sana ceritanya gimana? Ada yang kontak sih waktu itu, ada yang DM gitu, "Hi, I wanna feature you in this magazine." Dia kasih tahu dari mana Mmm. magazine-nya, and then gini-gini, ya abis itu dia bikin story, "Oh mau bikin artikel," gitu. "Oh ya sure," karena aku ngeliat majalahnya cukup legit gitu ya. "Oh ya sure," gitu. "Oke nanti aku bikin draft-nya, nanti, kamu tinggal approval oke apa enggak," gitu. Ya udah, dari sana aja sih, dari DM Dari Instagram DM sih, heeh, Instagram. iya, Nah, mhm setelah di-review itu, mhm. masuk majalah itu kan langsung, wah naik banget gitu kan. Itu gimana perasaannya, chaos-nya gimana? Iya nggak nyangka juga sih, kaget, eee, happy of course, ya grateful, abis itu lumayan jadi banyak yang follow dan komen, kasih kasih support, kasih encouragement gitu, eee,
most of them bilang inspired by Ivan Oven gitu. Hmm. Wow, aku sih mikir, aku loh di kota kecil gitu loh, bukan orang asli Jakarta, ya sekarang udah tinggal di Jakarta tapi tetap kota kecil juga, cuman home baker, tapi kok bisa di-recognize Ya. gitu. Di orang Brazil, orang Eropa, orang Amerika juga gitu. Kayak wow, amazing sih. Tapi selain amazing kan pasti ada chaos-nya kan? Pesanan apa nggak tiba-tiba membludak? Tim tiba-tiba nggak cukup gitu? Eee, ada momennya, which is it's a good problem juga. Iya. Cuman, ya aku sih sama tim, sama suami juga, maksudnya we just do what we can do that time. Apa yang kita bisa lakukan, secara kapasitas, ya kita akan usahakan nambah, mau nambah kapasitas storage kah, mau nambah kapasitas delivery kah, nambah armada kan, bisa cari hire orang lah segala macam. We do our part lah basically. Ya, apa yang kita bisa usahakan, kita usahakan. Oke, tapi nggak ada sempat chaos, "Wah, ini ordernya over banget, nggak bisa penuhin target, nggak bisa Enggak sih, deliver," gitu enggak ya? untungnya sih enggak, heeh. Oke. Masih manageable Masih semuanya. manageable. Oke, sip sip sip. Nah, aku sempat cerita-cerita juga sama Ivan kan, waktu itu kita sempat makan di restoran kan. Iya iya. Kalau nggak salah sempat buka di Surabaya. Iya. Ada partneran yang Iya. buka di Surabaya dan kamu buka semua resepnya. Iya. Aku sempat tanya, "Hah? Lu nggak salah?" Gitu kan. Itu why? Apakah memang nggak ada caranya atau kamu merasa the recipe is not the key of the business or what? Itu tuh ceritanya, kan awalnya memang semua di Jakarta. Kita interview orang, pokoknya dari mana aja lah. Yang join waktu itu ada orang Surabaya 2 gitu. Sebenarnya satu orang Surabaya asli, yang satu orang Makassar tapi tinggal di Surabaya gitu. Ya itu termasuk ide gila suamiku sih. Kita buka Surabaya. Aku kaget-kaget, gimana? Maksudnya jalanin dua-duanya tuh gimana? Iya. Kenapa nggak cukup satu aja gitu? Nggak, kita buka gitu kan. Tinggal copy paste aja, Van. Maksudnya he try to convince me gitu. Tapi beneran kalau nggak ada dia sih ya aku kayaknya cuman di sini-sini aja gitu loh. Ya udah deh gitu. Aku ikut, sewa rumah. Basically it's the similar thing dengan di Jakarta gitu. Maksudnya tetap home industry, hire orang-orang yang, "Oh, kamu mau nggak balik Surabaya lagi?" "Ya mau," gitu kan, mau gitu. Aku bersyukurnya tuh dikirimin orang-orang tuh baik banget. Kita buka di sana, aku tuh ngontrol sana tuh kurang lebih 3 minggu, sebulan sekali aku gantian sama suamiku ke sana ngecekin. Ya, they still need our presence gitu. Tapi kok ya baik loh, maksudnya even sampai dia yang megang Surabaya ini tuh sampai ngomong gitu, dia cerita, "Iya aku dideketin," maksudnya ada temanku sendiri minta tolong gitu, "Bikinin deh, kue tapi nggak mau lewat bosmu deh gitu kan mahal ya gitu, lewat kamu aja," gitu. "Ya aku nggak mau lah Ci," dia bilang gitu. Wah aku sih dalam hati aku, wah aku diberkati banget nih sama orang, maksudnya justru aku yang diberkati, maksudnya dikirimin ke orang-orangnya baik-baik gitu. Because for me recipe is just tools. Is not everything. Bukan satu-satunya, bukan segala-galanya. Itu hanya part of brick by brick yang kamu harus build gitu. Kamu nggak akan bisa membangun rumah dengan bata curian. Kamu nyuri di sini satu, kamu nyuri di sana satu. Ini bata putih, itu bata merah, size-nya berbeda. Harusnya batanya dimaksudkan buat pojokan, tapi kamu ambil buat taruh di tengah, gak bisa, gak akan kuat gitu. Kamu udah nonton Tastefully Yours belum? Korean? Belum. Nah itu Gimana tuh? aku baru kelar kan kemarin. Jadi ya sama, jadi ada ceritanya ada chef yang orang yang businessman juga yang pokoknya kerjaannya ngambil nyaplok resep sana sini gitu. Nyaplok resep sana sini buat restorannya dia. But when it's given pressure, when you're given pressure, you cannot hold it. Kamu akan bisa bertahan gitu. So recipes itu journey yang kamu harus jalani and to find your authenticity gitu. Karena ketika aku nulis resep itu nggak cuman maksudnya angkanya di sekian kan aku harus punya perhitungan, aku ngetes dulu nih, ngicip, ngetes. Oh kalau ini kelebihan, ini kelebihan ini nih.
boleh nggak dikurangin sedikit? Oh ini terlalu overpowering di sini. Oh kurang balance di sini. Boleh nggak tambahin sedikit? Oh ini terlalu asam-asam. Itu nggak bisa. Cuman kamu tinggal tambah manis, nggak bisa. You gotta balance with a lot of elements there. Gitu. Nah itu kan yang memperkaya kamu. Kalau kamu cuma nyaplok dari orang, you don't get the experience. Oke. Berhentinya cuma sampai di situ aja ya level kamu ya? Yes, that's right. Tapi kalau kita karena kamu merasa ini nih pentingnya kamu tahu kenapa kok keasinan kita tambahin apa, keasaman kita tambahin apa. Yes, itu pola pikirnya. Ya. Tapi kan once it's already jadi resepi, pasti ada orang yang pengen salah gunain gitu kan. Ya udah gue bawa pulang aja, gue bikin yang lebih murah atau copycat-nya gitu. Pernah terjadi nggak? Pernah sih sekali. Itu ada staff aku yang dia foto-foto resep. Gitu. Aku resiko ini sebenarnya aku juga udah tahu dari awal. Orang datang itu cuman mau ngeliat, mau tahu, mau ngambil, dan buka sendiri. Nggak semua ya. Aku bersyukurnya nggak banyak yang begitu, tapi ada gitu. Tapi that's the risk yang aku sudah deal dari awal. Jadi aku nggak so devastated. Aku nggak berlarut-larut dalam sana. Malah lucunya yang foto itu tuh lulusan pastry luar negeri loh. Dia ngambil, maksudnya mau foto resep anak lulusan akuntansi. Lucu ya? Oh, kamu Lucu dulu ya? langsung akuntansi dulunya? Iya, aku akuntansi gitu. Ya apa kok? Ya apa nggak sayang ya? Sekolahnya ngapain dulu ya mereka ya? Iya gitu. Ternyata ada juga yang kayak gitu ya. But you already know, kayaknya bisnis ini the recipe is just one chunk of the business ya. Yes, of course. Faktor lainnya masih banyak banget. Iya, Nah kalau kita bilang nih, kan recipe is not everything, yes. Tapi nggak bisa dipungkirin recipe itu yang akan bikin produk kamu. yes. Gitu kan. Dengan sekarang yang se-massive resources kita sudah semua tahu kan. YouTube lah, TikTok, Instagram, kamu mau penasaran cari kue apa, semua ada di sana kan. Pernah ini nggak, aduh gimana ya, I have to stay relevant nih dengan semua orang punya resepi ini. Oke sekarang aku bikin mooncake, orang makan, cari di YouTube, gue jualan deh ini kayak event Moven punya, one click away gitu. Yeah. Ada takut ini nggak, gimana I have to stay relevant sama mereka, semua resource terbuka. Justru bagus ya. Oh, Kalau really? aku ngelihatnya. Malah bagus? Malah bagus ya, maksudnya jadi the more people exposed with a thing gitu kan, berarti marketnya kan membesar. Edukasi marketnya udah Betul, ada. Dengan harapan setidaknya naik level nih market Indonesia dengan kalau nyoba ini, nyoba itu, banyak yang buka. Jadi lumayan, oh ini enak, oh ini kurang, ini oke. Jadi lebih terbuka, lebih exposed with different level of kenikmatan, maybe pleasure atau taste gitu, atau palate gitu, lebih teredukasi lah gitu. Kalau bilang stay relevant, for me personally adalah aku tuh kalau bikin produk, anything, itu based on apa yang aku suka dan my family suka makan. Jadi aku maksudnya instead of aku cuman ngeliat and then just copy or ini, kira-kira kalau aku makan ini aku mau lagi nggak ya? Kira-kira kalau aku kasih ke anakku, pasti aku tanya, what do you think? Gitu. Atau misalkan anakku, Ma mau kue yang kemarin dong, yang kemarin makan di mana, Singapura atau mana, di Jepang gitu kan, kapan bikin? Ya udah aku coba bikin buat mereka. Awalnya aku bikin buat mereka, suamiku makan, barulah dia keluar ide. Berarti si keluarganya Event Oven ini kalau jalan-jalan adalah sama dengan bisnis trip seharusnya ya? Iya betul. Bener ya? Betul. Habis pulang bukan relax, PR-nya banyak. PR-nya banyak, bener ya? Betul sekali. Udah dia, oh suami aku udah nyobain ini berarti harus di-recreate ini nih lah. Ya. Itu aku nyatet tiap kali, bener-bener aku tiap kali aku makan. Jadi sebisa mungkin aku go ke tempat yang lokal ya. Orang lokal tuh makannya di mana, nyarinya di mana. Pas aku makan, oh gini toh rasanya gitu. Oh ini teksturnya. Itu sama-sama tuh kayak aku bisa ke record gitu loh di memori. Mau itu makanan, mau itu cuisine, mau itu dishes, mau itu dessert, itu kerekam. Jadi, aduh pengen lagi gitu. Ini yang kemarin aku baru buka PO Mochi itu. Iya Mochi itu ya. Mochi itu, aku literally gara-gara pas aku transit. Itu jadi gini, pas aku transit mau terbang pergi, aku makan. Kok enak ya? Ya udah nanti pas pulang transit aku beli lagi gitu. Ternyata pas transit pulang tokonya tutup. Ya udahlah jadi terngiang-ngiang itu sampai di rumah. Ya udah gue bikin sendiri. Akhirnya aku gitu. coba bikin.
ngulik-ngulik, ngutak-ngutak kayak gimana coba bikin gitu. Dan Ya udah bisa? heeh. Kalau nggak salah kemarin PO Mochi tuh within berapa lama langsung Wah, close itu juga gitu nggak ya? nyangka banget beneran. Gila Aku sih. bilang, "Aku cuman bikin karena aku mau makan, bukan mau aku jual-jualin gimana, nawar-nawarin orang, enggak." Ya berarti sering-sering Bapak jalan-jalan ya, supaya Terima masyarakat Indonesia kasih. juga terhappy-kan dengan hasil jalan-jalan Anda, gitu ya. Terus terus. Terus terus gitu ya. Nah, kalau kita tadi bilang kan, bedanya kalau boleh kecap nomor satu nih ya, Mhm mhm. bedanya kamu dengan bakery lain, itu apa sih? Kalau kamu boleh dari suara kamu sendiri gitu, menurut kamu? Oh, ya, oke. Karena jujur aku nggak pernah compare sih maksudnya. Kalau aku ya, maksudnya aku Have no nggak time pernah already ya? iya, aku have no time lihat kue sebelah gitu. Tapi ya sama my staff kan kadang ada yang ngecek gitu. Cuman, oh gitu ya mereka bikin, oh ya. I don't have time for that maksudnya. Jadi ya honest ini my personal ya. Tapi gini, bisa bikin kue is one thing. Bisa bikin kue enak is another thing. Bisa bikin kue enak plus Cantik. cantik is another thing. Iya. Bisa bikin kue, kuenya enak, cantik, dan dipercaya is Oh, another game change. Sorry ulang, bikin kue enak, bikin kue cantik, dan dipercaya is another level for me gitu. Jadi ini juga salah satu testimoni ya dari customer yang benar-benar membangkitkan semangat aku ya. Eee, dia ngomong, "Pokoknya kalau aku udah bawa kantong event oven semua mata tuh iya. ngeliat," katanya. Apaan tuh? Gua mau cepetan, gua beli yang Iya, mana gitu. gitu. Iya. Satu, terus ada yang bilang lagi, "Ci, pokoknya kalau aku udah ngasih kue Cici ke orang, ini orang penting nih, aku ngasihnya pasti event oven," gitu. Iya. Aku udah merem lah, aku nggak pusing, nggak mikirin, nggak banyak inilah, Mhm. tuh aku udah tahu pasti punya Cici. Nah, kalau pertanyaannya Van, kan pasti banyak nih orang-orang yang pengen jadi top of mind. Sekarang event oven udah jadi top of mind ya, karena orang-orang Wah, kasih, udah lu gak usah bingung dalamnya apa, wis pasti enak. Entah mochi, terima entah roti, kasih entah apa, udah terima pasti enak, lu makan kasih. aja lu pasti happy gitu kan. Nah, Thank you untuk thank you. kesananya itu loh, yang tadi kamu bilang bisa bikinnya enak, cantik, dipercaya, ini kan pasti ada gimana caranya ke sini, gimana Mhm, cara ke sini, mhm, and then gimana cara ke sini. mhm. Itu kalau kamu boleh, potong jadi 3 fase nih dalam perjalanan event oven tuh kayak gimana? Waduh ya, yang pasti there's no shortcut, you have to go through every kalau mau dibilang kan all the maksudnya yang tadi aku bilang tadi sampai ke sana itu kan all the journey yang aku lewatin itu kan ya itu dari aku bikin kue, kering, Mmm, maksudnya maksudnya ternyata turn out kering gitu iya, kan, bisa diapain ya ini biar biar nggak kering teksturnya gitu kan. Aku kan masih muter otak, masih nyari tahu, masih banyak baca, maksudnya mungkin ada kalau misal diundang seminar aku ikut mmm, datang gitu kan. Terus, and again and again and again itu kan, it's a process gitu unending gitu kan. Satu, maybe invest yourself ya, mmm, maksudnya upgrade, keep upgrading yourself, your skill, your mindset, your perspective, your values, mmm, number one. And then, surround yourself with people who can brutally honest with you. oke, Tuh gini, kalau kamu bikin bikin sesuatu masakan, kue, kamu bagi-bagi ke teman-teman, it's for free. They mmm, will say, "Ini enak," iya, because karena it's free. free, iya, Tapi kalau kamu, bisakah that's product itu orang sampai bisa beli itu buat beliin orang lain? mmm, People willing to spend that much, iya, eee, because you're so good in it, mmm, that people willing to pay, willing to purchase that even repeat order iya, that your product dan membelikan orang lain because it is so good. iya, Surround yourself with people who brutally honest yang bisa ngasah kamu. mmm, Nempa gitu. Asah itu biasa tuh sakit loh nggak Tia, enak, ya, nggak enak, gesekan terus. Tapi karena itu membuat kamu menjadi lebih tajam kan, it sharpen you, it shape you gitu, itu. which is Mhm, yang mengasah kamu paling banyak adalah suami. yang paling kejam. Iya, Oh, terima kasih. karena dia brutally honest karena Iya, buat kebaikan kan, iya, bukan untuk menjatuhkan, that's two different thing, oke. Nah, gitu. tapi setelah kita punya event oven nih ternyata kamu banyak anak-anak selanjutnya kan? Iya, Boleh disebutin apa aja dan kenapa? Produknya apa gitu? oke, after event oven aku bikin Zoizo Bake itu Soy sister sobek, line ya. oke, So Zoizo Bake was born because gini,
Aku tuh, suka mocha meses, aku Oke. suka kue keju, kue-kue jadul gitu awalnya. Tapi aku nggak mau ini didekor, I just want people to enjoy it the way it is. Mmm. Maksudnya ya kue jadul udah jadul aja, jangan didekor-dekor gitu. Kalau kue dekor ya aku ada rasa sendiri gitu yang mungkin toko lain nggak punya gitu kan. Tapi kalau yang mau jadul, mau Kamesas atau apa, aku ya jualan gini gitu, jangan minta didekor Mmm. dari sana. Jadi Zoizo Bake basically, itu kuenya mungkin lebih the decoration itu bener-bener mau misalkan mau ada stroberi, jadi ada stroberi atasnya. Oke. Jadi bukan customize karakter, bunga Mmm. atau apa gitu. Mmm, Kayak event oven tuh aku gak ada lapis Surabaya loh. Aku bikin lapis Surabaya plain, polos. Aku mau kamu just enjoy it the way it is, tanpa harus di-cover ini itu, gitu. Apa, sebagaimana kuenya OG-nya ya gitu. gitu Iya, ya? gitu. And then after Zoizo Bake ada cookies juga akhirnya cookiesnya aku, jadiin di Zoizo Bake. Lalu ada IPU. IPU cake itu ya aku juga mendengar beberapa teman yang bilang, event oven tuh kegedean buat aku tuh loh tinggal berdua doang atau bertiga atau berempat, kue kecil aja, bisa nggak? Tapi tetap customize gitu. Mmm. Ya udah aku bikin line itu khusus, jadi smaller, simpler decoration, mau dadakan gitu, jadi karena lebih simpel kan aku lebih cepet, Mmm. tim aku juga lebih cepet bikinnya. Jadi ya itu buat yang lebih simpel, tuh. And then ada Supreme Broth. Supreme Broth itu, aku dan suami itu create actually karena gini papa mamaku kan akhirnya memutuskan mau pindah nih, like tahun lalu ya atau 2 tahun lalu gitu pindah ke dekat aku. Kan biasalah dari kalau kota kecil kan kalau udah tua nggak mau pindah kan, Dari Surabaya? dari Palembang. Oh dari Palembang, Mamaku oke. asli asli Surabaya tapi udah ikut papaku ke Palembang. Palembang gitu, punya toko, punya apa gitu. Jadi mau pindah tuh susah kan kalau orang tua. Pas mereka udah mau, daripada mereka nganggur pikun, ya udah kita bikinin deh Mmm. gitu. Toh ini juga kaldu yang mamaku dari dulu waktu di Palembang sering kirim ke aku. Oh. Nih minum nih kaldu ikan gitu kan, kaldu ayam gitu bener-bener asli gitu. Bikin apa, mau nyari ayam kampung yang bagaimana-bagaimana. Nah itu we create this for them basically. Nah Mmm. kita packagingnya, stikernya, ya kita yang pikirin lah lebih anak-anak muda kan lebih Iya. ngerti ya. So they are, basically dia yang handle, dia pegang kitchen. Kenapa nggak semuanya dalam satu payung aja? Eee, Apa ya, jadi bingung nanti kalau Bukannya dengan kamu punya, Zuizu Bake and then kamu punya IPU, berarti kamu harus build iya followers lagi, kamu iya harus brand awareness lagi. iya, Which is kalau misalnya, ya kue kecil, mini, ya event oven ada nih pilihannya mhm ini gitu. mhm. Atau Zuizu Bake punya menu menu dimasukin ke event oven aja gitu. Pilihannya apa? Plus minusnya apa? Karena aku ngelihatnya gini, eee, kenapa orang pilih AC Daikin? Mmm. Karena Karena dia dia cuman bikin AC, oke, dia memang specialty-nya di spesialis di sana. AC Kenapa gitu. Ecovacs? Ecovacs, jualan Iya saya. iya, Karena Ecovacs robot spesialis aja gitu robot ya. aja, Kenapa nggak Tineconya dimasukin ke Ecovacs tuh? iya, Nah, kenapa memang gue jawab sendiri, gue tanya sendiri ya? tapi bener Iya. bener, aku pun juga mikir tapi ya memang, the apa namanya, keunggulan Tineco ya di sana, Iya. keunggulan Ecovacs ya di sana, Mmm. sama gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya satu merek tapi punya banyak Iya. gitu, what's special about it? Specialty-nya ya, Iya oke. Orang nggak tahu top of mind-nya robot ya pasti Ecovacs. iya, Kalau kue custom ya event oven gitu ya. betul, Kalau meses, kue yang jadul-jadul, Zoizobake, Zuizo gitu. Oke, itu betul memang kamu mencacahnya seperti itu. betul, Tapi kalau dengan seperti ini kamu berarti build customer base dari ulang atau yes, gimana? mhm, Yes, dari yes, ulang. Nah, dengan banyak brand ini apakah cacahannya sebenarnya customer-nya tuh saling ini nggak sih, cross nggak sih? Atau benar-benar totally different orangnya? Ada juga customer event oven kan memang kita refer gitu, ada yang kecilan nggak? Oke kita refer ke Oke. ada Zoizo, ada IPU, it's just, which one meet your needs gitu. Mmm. Tapi ya tetap surprisingly tetap orang milihnya event oven gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, I'm happy gitu. Tapi ya, ya kan aku berusaha kalau misalkan ada ini kan beberapa brand ini kan aku kalau Zoizo Bake itu kan menjawab aku keinginanku. Mhm. Kalau IPU aku menjawab keinginan customer, ya which one meets your needs. Oh gitu. Mhm. Oke. Nah, tapi pernah nggak dengan kamu yang udah jadi top of mind-nya orang ya, event oven, jualan apa pun laris gitu. Sebenarnya orang mau copy pasti bisa. Pernah nggak di-copy yang sampai mirip banget gitu?
logonya, itu pasti kalian kesindir kan ya? Kalian-kalian ini ya. Mirip banget ini fontnya, apanya, fotonya, semuanya mirip. Pasti pernah ada kan? Ada. How is your feeling about that? Gimana cara kita menyelesaikannya? How can we prevent? Iya. Gitu. Awalnya kesel. Ya. Semua sama gitu, tapi keselnya cuman kita-kita aja, ini kopinya Banget. persis banget gitu, bener-bener plek gitu kan. Banyak yang nyaranin, "Ci, fotonya di watermark Ci," gitu. Tapi ini yang suamiku ngomong gitu, "Pen, kamu kepikir nggak dengan orang kopi kita tuh kasih kesempatan dia itu dapat orderan loh. Kita berkesempatan memberkati mereka juga loh dengan kopi kita." Nah, sejak saat itu udah deh, aku udah nggak bother with that. Kalau kopi sampai sekarang masih Terus ya? terus, nggak akan bisa di-prevent mau sampai dari aku pertama bikin sampai sekarang kan kayaknya banyak. Aku lihat kok toko-toko Iya. lain juga kopi toko ini, kopi apa. Nggak bisa Mau kamu di-prevent ya? nggak bisa mau ya maksudnya matiin satu nanti keluar lagi kan. But maksudnya kenapa harus fokus di sana? Ya. Cuma paling di ada customer-nya, "Ci, ini mirip banget sama punya Cici." "Oh ya, makasih ya." Maksudnya, tapi beda banget loh, ini kelihatan kok ini. Mereka yang akhirnya bisa analisa sendiri atau langsung kelihatan tuh bukan even oven gitu kan. Which ya aku ya happy juga gitu, maksudnya oh customer sendiri juga udah bisa menilai gitu. Kenapa kita harus pusing, maksudnya aku gak berisik dengan di sana gitu. Fokus aku it's my finish line gitu. Oke. Kamu nonton film F1 or F1. kemarin apa ya? Daytona, Belum. film Gimana tuh? balap atau Ford versus Mustang. Itu kalau pembalap itu memang dia lihat spion kan, dia lihat Ya. kanan kiri, tapi dia fokusnya itu finish line. Dia melihat itu hanya untuk for the safety kan, tapi fokusnya finish line. Fokusnya ke depan gitu, bukan ngelihat oh yang urutan ke-8 di mana, urutan ke-3 di mana, enggak. They focus on finish line. So, aku nggak pernah bother dengan yang kopi-kopi kita. Justru aku mulai khawatir kalau ada orang yang berhenti kopi gitu. Berarti kamu udah bukan top of mind-nya Betul. orang-orang. Berarti itu kayak the highest level of ini ya, Security? the Ya, highest ya. level of apa sih ngomongnya bahasa Inggrisnya? Flattery gitu loh. Oh Di ya? copycat itu kan the highest level of flattery Oh kan. ya, You ya. just Oh you ya, think that's I'm right, like that's right. the top gitu kan. Iya. Ya, maybe bukan jadi sombong dan Iya. berbangga-bangga juga, tapi I don't Ya bother udah with that. gitu Ya ya. udah, heeh. PR-nya Ivan ya terus R&D, Terus bikin lagi, jalan-jalan, bikin baru. cari Jalan-jalan, highlight. highlight, jalan-jalan, bawa pulang PR gitu kan. Ada buntutnya Iya ya, kan. bawa pulang Jadi PR. mungkin orang-orang yang mau contoh Ivan lu harus jalan-jalan. Ya kan? Coba lu jalan-jalan tapi mungkin kuncinya lu harus punya husband yang sekritis Bapak. Itu mungkin ya kuncinya ya. Oke. Maybe. Nah tapi, udah nggak pernah terancam nih, tapi kalau misalnya dari dalam gimana? Maksudnya dari dalam gimana? Nah kadang kan sometimes kita bilang, "Oke, if we are a country, kita dapat serangan nih dari kiri kanan, kita harus defense ourselves atau ya udah pokoknya kita maju ke depan." Tapi kalau misalnya penyakitnya dari dalam gimana? Baru kemarin aku tulis itu loh. I put pressure, a lot of pressure to myself. Aku menuntut diriku sangat banyak. Aku harus bisa perform, aku harus bisa bikin ini, bikin itu. Aku punya ketidakpuasan kok ini, aku gak mau nih cuman di sini udah oke nih. Aku bisa bikin apa lagi ya? Bisa bikin lebih bagus apa ya? Rasa baru kah? Atau aku bisa elevate apa nih dari ini? Ini terlalu simple gitu. Atau bahkan yang complicated aku harus bisa simplify. It's not a challenge loh. Yang complicated disimplify gitu kan. Apa ya bahasanya ya, like unfulfilled potential. Jadi aku ngerasa aku punya potensi tapi kok ada yang nggak tembus nih gitu. Pengen banget ini tuh bisa begini, bisa lebih explore lagi, lebih di-recognize lagi. Mungkin dari dalam sih kayak gitu kali ya. Itu kalau dari dalam diri kamu, kalau dari tim kamu? Oh, kalau tim ya. Misalnya nih ya, kalau kita kan bilang sekarang Ivan timnya udah banyak gitu kan. Pasti nih kita nggak bilang, semua orang, namanya manusia punya ego masing-masing kan. Orang kepercayaan nih, tarikan sama si ini, "Yuk buka sendiri, yuk ini apa," gitu. Kalau, aku pernah inget banget ada dosen aku, dia tuh dosen konsultan restoran. Oke. Dia bilang, "Ini restoran nggak pernah cuan, tapi rame terus."
dicek sama dia, diaudit, oalah pegawainya tiap hari bawa pulang, ayam itu 7 ekor, 8 ekor Ah, gitu, oke. kayak gitu. Kecap dari luar negeri Mmm, dikosongin setengah bilang habis, kayak gitu. mhm. Ilangnya adalah yang grogotin adalah timnya Oh sendiri nih. oh, Nah, oke. how can you prevent this atau udah terjadi kah? Pernah terjadi kah di event oven? Wah, iya, belum pernah Belum sih. pernah, oke. Aku bersyukur banget sih itu tidak terjadi gitu. Mmm, Karena, aku selalu dari awal aku interview, aku bangun gitu, aku build tim tiap kali terima orang tuh, aku emphasize ke mereka gitu, "This is our team ya," gitu. Satu mmm, jatuh, jatuh semua loh gitu. Dan, aku gak pernah kayak maksudnya, setidaknya ya for me gitu, ya, aku nggak membedakan atau kayak mengkotak-kotakan mereka, oh they're just staff mmm, or cuman karyawan atau apa gitu. I treat them like friends gitu, with professionalism of course oke, gitu. Aku kasih 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 maksudnya fasilitas yang layak lah, eee, to make them feel belonging, oke, ada sense of belonging ya di dalam gitu, bahwa apa yang kalian kerjakan ini, mmm, maksudnya for the sake of yourself juga gitu. mmm, Jadi I'm not only touch about the professional dari soal segi kerjaan, but, the personal pun juga what can I help gitu, apa oke, yang bisa dibantu dari sana. Ada yang perlu didoakan kah atau yang perlu dibantu ya ya kita bisa bantu gitu. mmm, Jadi kalau yang begitu aku sih belum ada pengalaman sih Tia. oke. Jangan sampai Jangan sih, sampai jangan ya, sampai. oke. Nah, tapi ini enggak, Van, kalau tadi kita bilang, oke kita lebih merangkul mereka nih, kita cek karakter mereka dan lain-lain, tapi apakah ada satu benchmark yang kamu, oke minimal dia harus SMA, atau minimal dia harus S1? Karena kan kita tahu ya, Mmm, mmm, level knowledge-nya, mmm, level wisdom-nya mereka, mhm, dibilangin ngerti, mmm, culture-nya mereka bisa masuk apa enggak, mhm, itu ada leveling-nya gitu kan. mhm, Karena kita bilang produk kamu adalah hands on banget, mhm, harus manusianya yang mhm, bikinin, mereka bukan mesin gitu kan. mhm, Nah, since mereka bukan mesin, semua, kecantikannya, quality-nya Even Oven dari tangan mereka, mereka harus orang yang skillful. Skillful tapi juga hatinya baik, which mhm, is menurut aku gimana kita membalancekan, karena orang skillful punya egonya masing-masing, "Oke mhm, aku kalau gitu aku udah pinter nih, aku buka, iya. aku ajakin temen yang jago ini, yuk buka, kita bikin oven event." Gimana lu? Ayo. Eee apa ya, Atau mungkin bapak udah kepikiran jangan-jangan dia sebenarnya gawangnya dijaga sama bapak sebenarnya. Apa kasih kursi mungkin? Kalau orang-orang itu kepikiran untuk punya, ide untuk menggabungkan jadi satu, eee, apa ya, eee, idealis mereka itu nggak bisa disatukan. Terbukti bahwa ada yang keluar bareng-bareng itu, mereka juga nggak jadi satu, Oke, nggak bisa. Lah mereka mereka kan keluar mau buka karena mau bawa nama mereka. mhm, Ketika keluar mau buka dan jadi satu, mereka tidak ada yang mau menundukkan diri, satu oke. dengan yang lain. Ya berarti pernah ada orang yang, keluar ngajakin teman-temannya tuh pernah? pernah nggak ya? Kalau sampai ngajak gitu Ngajak sih kayaknya kayaknya enggak. Enggak? enggak sih. Oke. Ngajak Tapi sih yang keluar pun ya, ada yang dia keluar dan kita support karena dia bikin. dia Misalnya ngomong Oh kayak dari di awal, Bandung gitu ya, dia ngomong oh, di kita tuh awal. bangga. keluaran Kemarin aku kita. order sama bekas anak buahmu di Bandung, bagus banget bikinannya persis kayak yang di kamu. Kita malah bangga. Kalau orang Mhm. order terus jelek kan, Lulusannya waduh, Even kok gini Iya gitu, oh bener gitu. bener loh, heeh. Oke. Ada yang kontak kita, "Ci ini dulu pernah kerja di Cici ya, aku ada order kue sama dia, Mmm, rapi sih Ci, kayak, Cici juga," gitu. "Oh iya." Ada yang ngomong memang, "Ci kayaknya aku mau coba sendiri." mmm, "Silahkan, kita berkati kamu kok, we bless you." kamu terbuka banget gitu. Terbuka, heeh. Kontekan juga sampai sekarang, udah sampai dia married dia ngundang kita, udah punya anak. Yang di Surabaya itu kan udah married semua, udah punya Mmm, anak, malah jadi ngomongin parenting, "Ayo Ci kapanlah buka di Surabaya lagi," gitu. ya. Jadi ya Masih terus hubungannya masih baik masih ya? masih, heeh. Oke, kayaknya aku perlu belajar banyak ya. Enggak lah. Karena kan, ini ini menurut aku sharing sedikit, Mhm, minus aku adalah aku selalu mikir jeleknya dulu, mmm, gitu. Itu minus aku dan menurut aku positif aku ya, mhm. kekuatannya di sana dan kelemahannya di Kelemahan, sananya, yes. sama gitu. Mhm, Jadi waktu aku bilang, "Ini produk Even Oven ini kuncinya adalah di tangan orangnya. Once orangnya nggak ada, ini gimana?" mhm, Gitu. Orang-orang yang jago-jago ini loh. mhm, Karena kan skill itu again kamu bilang tadi harus dipupuk pelan-pelan kan. mhm,
Once dia pinter dia keluar, Mhm. once dia pinter dia gitu terus, yang capek Iya. kan kitanya. Itu memang seperti itu kah? Gitu ya, Kak? Sampai kayak misalkan ya, karena namanya bisnis kan nggak selalu lovey-dovey juga Iya, ya. rainbow and butterfly semua enggak ya? Ya aku sih cuman mikir, at the end kalau memang harus kita kembali lagi berdua, Iya. I'm okay. Really? Start from zero lagi Start kalian from zero lagi. nggak takut gitu? Takut nggak? Ya maksudnya mungkin lelah ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting as long kita berdua masih stay berdua. Oke. Bisnis mungkin bisa melesat, melejit kemana, go internasional lalala. Tapi kalau kita separate buat apa? Oke. Berarti kalian ini udah satu paket nih ya? Nggak bisa pilih salah satu gitu, nggak bisa? Nah, kalau kita bilang satu paket nih, Yven sama suami, pembagian ini role-nya gimana? Nah di awal kan semua aku pegang tuh, sampai reply chat, ke Ya. kurir, nyatetin alamat segala macam, sampai ya itu kan orang WhatsApp gak dibalas lama, marah-marah kan gitu. Jadi suamiku awalnya bantuin reply chat gitu kan. Kok lama-lama nambahin orderan nih, kok aku udah gak sanggup gitu. Bisa lah ayo lah Fen, bisa. Atau misalkan ada siapa, waktu itu ada Cik Jo ya, Josephine gitu kan. Ayolah nih Cik Jo oke gitu. Sampai akhirnya here's the most important part. Kita membelah, kita pisah part. Oke, kamu internal, aku eksternal. You take care of everything happen in the kitchen, R&D, product, make it so good gitu. Supaya kamu dia memudahkan aku sebagai event di kitchen. Jadi my strength point di sana terus. Jadi aku diasah terus kan. Aku nggak perlu mikirin kurir sampai di mana sampai di mana kuenya. Administratifnya, operasional ya. Iya, jadi akhirnya suamiku juga bangun tim dia yang untuk mikirin itu semua, ngecekin lokasi kurir di mana, bisa pindah tanggal apa enggak. Aku nggak perlu mikir yang itu supaya aku bisa fokus di produk gitu. Jadi itu suamiku aku yang bikin tim, bisa bikin bisa apa namanya? Kalau misalkan aku ada ide nih, aku mau bikin dong versi. Waktu itu pernah COVID kan, kita nggak bisa kemana-mana, everybody stay at home. Aku kangen Jepang. Aku pengen tim Japanese ya. Maksudnya kan lagi spring nih waktu itu. Sakura dan sama aku masih ada bahannya gitu kan. Coba bikin. Kita bikin spring version. Ada aku bikin matcha month. Jadi the whole month itu limited edition gitu for seasonal lah. Gitu, matcha, everything about matcha, cake, cookie atau apa gitu. Matcha, nanti bikin apa lagi gitu. Dia yang mewujudkan. Oke. Kamu bikin, aku yang mikirin packaging atau gimana, maksudnya how to package, maksudnya how to pack that supaya the message ceritanya itu nyampe gitu. Ya, karena kita bilang produknya bagus, tapi packagingnya nggak bisa nyampein cerita whole-nya, ini juga PR banget ya. Kita nggak cuma bilang estetik, tapi kita bilang secara pengirimannya gimana, waktu dia shelvingnya gimana, itu semua harus dipikirin ya. Iya, how the message, how my heart itu bisa nyampe ke mereka gitu. Itu PR-nya suami ya. Tapi pernah nggak? Panas ya. Ya itu tadi kan namanya kan gesekan ya, diasah terus ya, sakit gitu, panas gitu. Pasti ada. Paling sering karena apa nih? Mau membuka luka ya, tapi kan saya pengen tahu. Paling sering menurut aku ini udah oke. Menurut dia masih kurang. Ayo bisa ditambah apa? Kayaknya masih kurang. Ini harusnya bisa begini, itu harusnya bisa begitu. Atau bahkan menurut dia enggak. Kayaknya market Indo kayaknya masih belum siap nerima yang begini. Flavor combination-nya. Ini bagus, ini enak Fen, tapi I don't think Indonesian, maksudnya lidah mereka bisa terima gitu. Kayaknya belum dulu deh, jangan dijual dulu. Padahal I put all the effort into that gitu kan. Tapi nggak pernah, ya udah yuk bikin deh gitu. Dulu awal-awal gitu. Awal-awal pernah gitu. Dikoreksi terus dia gitu kan. Capek juga ya, apa salahnya gitu. Aku udah ini suruh ulang gitu kan. Aku ingat ada satu flower gitu kan. Aku ngelihat gitu di gambar. Coba ya pakai piping bisa nggak? Apa ini flowernya model gini? Itu setengah jam lagi orang udah mau jemput, udah mau pick up kuenya, udah ngomong OTW lo, ulang katanya. Aduh nangis mau nangis pun udah gak sempet gitu kan. Hapus lagi, ulang lagi, angkut. Pokoknya yang paling kata-kata yang paling ditakuti itu angkut gitu. Bahasanya ke timku juga angkut. Tapi udah benar-benar belakangan, udah 3-4 tahun belakangan udah jarang banget. Ada keluar kata-kata itu angkut, udah jarang banget.
Jadi Either kamunya level up atau iya, dianya udah iya kita udah level tahu up karena ya? udah dikoreksi terus kan jadi ketika dikoreksi dan kamu paham nih, Ya. oh point of view-nya kenapa dikoreksi ini. So the next time you know what to do. Oke, berarti sebenarnya, punya orang yang kritikal itu kalau Betul. kitanya hatinya besar ya, Iya, bisa nerima iya, sebenarnya enak banget yes. punya yang terus ngasih arahan ya, Mhm, daripada mhm. kita clueless kan, "Ini Iya, mau iya. ngapain lagi hidup Iya, gua?" Gitu. iya, iya. Oke, tapi kalau kamu punya catatan ke beliaunya kira-kira apa? Masa lu terus yang salah, Van? Oke, so ini kita juga belajar ya dari beberapa senior gitu yang mungkin suami istri juga ngerjain bisnis bareng gitu. Maksudnya, kita kan juga udah punya tim ya. Kan aku boleh cerita nggak? Misalkan maksudnya kayak kalau kamu ngomong langsung ke suamimu, misalkan karena kita suami suami istri kan kedengarannya kayak, "Kok gitu?" Gitu. Padahal Mhm. kan maksudnya memberi input atau misalkan kasih komentar gitu. Jadi kadang sama-sama kalau orang tengah orang lain yang ngomong, kan lebih didengar gitu, lebih adem gitu, Oke. nggak ngerasa dikritik. Berarti biasanya kamu pakai orang muter dulu nih gitu, Muter, supaya message-nya nggak kecampur sama emosi gitu ya? betul, that's right, Oke, heeh. siapa nih orangnya nih? Ada kita jadi kan kita kalau di event-event dibagi 3 meja, kalau Mmm. kita bilang meja depan, itu ya itu yang ngurus pengiriman, terima order, balas WhatsApp, bikin konten, bikin message, bikin apalah bantu-bantu bikin wording gitu, bikin Mmm. ide atau mau bikin ya caption apa gitu, nanti suamiku yang decide gitu kan, atau dia yang bikin caption-nya panjang gitu. Ada tim yang bantu koreksi wording gitu, nah itu timnya dia. Kalau meja tengah itu, dekor, meja kitchen, ya kitchen, dia baking. Jadi kita kepisah kan. Nah itu biasanya karena, meja depan ini yang bener-bener under supervise of my husband, jadi selalu aku tektokannya sama dia nih, untuk Mmm. konten, message, caption gitu kan. Jadi kalau misalkan aku mau koreksi caption-nya kok kok, apa kurang nyambung ya atau kok, bisa nggak ditambahin ini gitu. Mmm. Kayaknya kesannya simpel ya, kok gitu aja mesti lewat orang ketiga gitu, padahal Mmm. suami sendiri kok gitu amat komunikasinya gitu. Tunggu ya kalau sudah jalanin gitu. Tapi it helps a lot. Oh. Ya itu kayak Tia ngomong, jadi nggak kebawa emosi, nggak kecampur. Mmm. Kita naik nada 1 oktav aja dibales lagi kan seoktav lagi Iya. kan naik kan, gitu. Berarti sometimes kita perlu putar balik untuk lebih cepet ya sebenarnya Iya, ya? gitu. Oke. Jadi kalau orang tengah nyampeinnya kan nggak ada attachment feelings Iya. Cuma gitu, nyampein cuma nyampein objektifnya apa nih, betul, problemnya bener-bener kelihatan problemnya ya? iya, Bumbu-bumbu yang lainnya udah iya, dipinggirin semua? iya, heeh. Oke. Menurut aku nada ngomongnya biasa, tapi Iya. kalau didengarnya, "Kok kamu naik sih nadanya?" "Loh Mmm. aku biasa loh." "Enggak." Gitu kan, ya mau sampai kapan, nggak selesai-selesai gitu. Problemnya padahal yang belum diutik tuh, Iya, masih di sana iya, doang nih ya, baru ngomong soal nada bicara nggak doang kan gitu. selesai-selesai. Ya ini Oke. kayaknya another session lagi nih suami istri bisnis bareng, Tia juga pasti kan ngalamin kan. Iya. Oke, jadi memang dua-duanya diasah sama-sama nih ya? Mhm, Oke, nah tapi kalau aku boleh bilang nih, Van, sekarang kan kamu juga mulai ngonten ya? mhm. Ini kira-kira udah lama banget atau mulai lately nih ngontennya? Dan keluar suami istri kan yang ngontennya Iya, ya kan? Ini it just a fun project or do you think this is personal branding yang akan nge-support your business? this is very interesting ya Mas, this question gitu loh. Ini kan kita mulai konten suami istri itu I think last year ya. Aku pas awal itu kayak aku tuh mikir salah nggak ya? Mmm. Ini loh kue, kok jadi suami istri? Apakah kita melenceng gitu loh? Atau kita geser? Apa dikira, oh kuenya nggak rame ya? Mmm. Kok sekarang ngonten gitu? Apalagi nggak nyambung kayaknya. Tapi ketika aku ketemu beberapa orang, aku pernah di fashion show-nya Melvin tuh Iya, iya. Ninoya tuh duduk sebelah aku. Ternyata customer aku. Ci aku suka kontenmu, ampun aku lagi aku nyusu anakku tuh subuh-subuh jam 2 loh, aku ngakak loh, itu hiburan banget loh buat aku. Oh ya, aku yang kaget-kaget gitu, oh ya, Iya. aku malah pikir itu tuh kayak gak nyambung denganku, jangan Ci bener, itu menghibur banget beneran deh, itu sampai itu isi hatiku buat suamiku dia bilang Iya. gitu. Wah, aku langsung chat tim aku, tim meja depan gitu Iya. kan. Thank you ya guys ya, kalian yang bantuin nih bikin konten gitu segala macam. And then aku berapa kali bikin lagi, masa iya? Aku meragukan lagi, ketemu lagi di satu event bilang, Iya. "I love your content loh," gitu, suami istri begitu tuh bener-bener relate banget, itu memberkati sekali apalagi caption-nya. Karena aku pikir caption panjang orang bakal skip ya, tapi Mmm. ada yang baca, dan itu it touch their lives gitu. Mmm. Memberi sedikit hiburan, memberi sedikit mungkin sentilan atau teguran gitu. Sampai aku akhirnya nanya, "Kenapa sih kamu bikin suami istri?" Terus suamiku bilang gini,
open, kita tuh dikasih follower 400.000 itu nggak sedikit loh. Kamu mau cuman kue doang, sayang loh. Maksudnya aku merasa memang suamiku punya kayak punya passion gitu terhadap hubungan suami istri ya gitu. Kalau aku mau memulai dari awal, maksudnya aku sudah punya follower nih Ya. 400.000 lewat event. Aku pakai itu Ya. untuk bisa menyampaikan, bisa membantu, bisa menghibur, sedikit mungkin encourage, mensupport gitu yang mungkin ngalamin ya kurang lebih sama kayak kita gitu. Oh oke. Jadi ya awalnya Tia aduh kalau udah Ci mau syuting ya Aduh, aku tuh depan kamera jangan gitu. aduh aku tuh senang di belakang di Hmm. kitchen gitu tapi kan aku harus ini lagi misalnya buat video. Tapi ya itu aku selalu ingat suamiku bilang kayak gitu jadi oh ya udah deh bener juga ya dan aku dengar sendiri dari orang yang nggak aku kenal gitu maksudnya sangat mereka dibantu terus komen-komennya juga sangat apa apa tuh bahasanya it supports me back gitu it Oke. gives back to me gitu. Ini kalau dari aku ya, ini untuk Steven dan Pak suami gitu ya, aku sebagai penonton, kan aku juga customer kan, setiap kali ke Jakarta kalau sempet nih, gue masih kedapetan gak sih nih slotnya gitu kan. Dengan kamu bikin personal branding, dengan cerita di baliknya gitu. Sekarang kita bisa bilang influencer era tuh udah lewat. Orang bilang sekarang tuh the founders era, kan. You making a very good product, making a very good business. Aku pengen tahu nih, I wanna be part of your business, I wanna be part of the story. Gak cuma aku order ya udah. Tapi aku pengen tahu loh, who is the guy behind it deh. Oh ternyata ada kamu, oh ternyata ada suami, oh ternyata mungkin next aku pengen tahu siapa sih yang dekor ini, mbak-mbaknya ini siapa aja sih gitu loh. Aku pengen tahu susahnya mereka bikin ini tuh apa gitu. Nggak cuman si dekoratif ya ataupun bakernya bisa dengar cerita kita, customer yang you guys are doing a very good job. Lihat nih mereka bisa bikin happy keluarganya. Tapi saya yang makan, saya pengen appreciate ini karena orang-orang tuh juga mereka juga keluar tenaga loh, mereka keluar hati loh. Ini bukan cuman yang, ya udah krek selesai gitu kan. Ini dicek, oh nggak bagus, angkut gitu kan. Angkut bagi kita, oh kasihan banget ya ibu-ibu ini kena angkut hari ini. Tapi demi saya loh. Nah itu I think is a very positive ya. Diterusin, aku pengen lebih kenal Thank you. people behind event kesuksesannya kan, kesulitannya bahkan nggak cuman always yang rainbow and butterfly, right? Yeah. Nggak enaknya, itu yang bikin otentiknya. Orang merasa bikin kue cantik, emang langsung bikin langsung cantik? Enggak kan, pasti ada jeleknya, pasti ada R&D-nya, pasti ada. I think the story will make it bigger and stronger sih. Dengan kita bandingin kalau sekarang kan banyak bakery yang cantik-cantik, banyak nggak sih? Banyak, ya kan? Banyak. Yang mirip banyak, Banyak. tapi yang story-nya kayak kalian, cuman kalian gitu kan? Ya kan? Thank you. Nah, jadi next kita lihat ya ini skitnya apa lagi nih kira-kira dari bapak dan ibu gitu ya. Nah, next yang aku pengen tanya nih, Pen. Kalian kan sering bikin R&D barang-barang yang limited edition. Bikin sudah susah R&D, masih disuruh revisi sama itu beliau gitu kan. Terus udah selesai, nggak diulangin lagi. Nggak sayang? Gimana Pak? Saya nggak kemarin. Ataukah itu sebenarnya gimmicknya supaya orang merasa ini limited edition nih kayak Labubu nih gitu? Atau memang tenaganya aja nggak ada Tia sebenarnya kita nggak kepengin gitu. Apa ya kalau dibilang pakai gimmick, emang mau sampai berapa lama bertahan? Gimmicknya ya? Oke. Mau satu oke ini berhasil mau dipakai kedua 3 kali belum tentu juga berhasil kalau cuman buat gimmick ya. Jadi apa namanya? Kalau dari nih aku kan again ya kan aku produksi kalau suami kan istilahnya bagian jualan lah kalau istilah ininya di bagian jualan. Pengennya pasti jualan sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu. Kan kita in business kan. Iya. Tapi it's not the only one that we chase gitu. I believe in you don't chase what you can attract. Jadi don't chase the money. Kalau lihat opportunity, yes of course gitu. Ada opportunity-nya ada, we go for it. Tapi kalau enggak ya kita nggak mau terlalu maksa tuh dalam arti gini. Kalau bisa. Kalau enggak ya sudah gitu. Gak apa-apa. Kan kita udah ada period of time, udah ada plan-nya juga yearly mau ngapain. Ini daripada nanti saling tabrakan dan nanti nyusahin kitchen, nyusahin orang, maksudnya kita daripada kita juga sakit, kurirnya juga tepar, itu harus nganterin the whole day sampai malam loh.
Terus yang diantara paling terakhir juga kasihan, kan kita mikirin dari segala sisi kan. Oke. Kalau kita mau geber, mau terima uang ya mau. Tapi because that's not our main purpose gitu kan. Your own currency-nya nggak cuma duit doang Iya, gitu ya. gitu. Oke. Kan memikirin banyak pihak gitu. Tapi dari So, menu-menu itu ini nggak, ada menu yang selalu ada menu yang cuma seasonal gitu kan. yes. Pernah nggak seasonal itu sampai terlalu bagus sampai harus jadi main menu gitu? Ada. Ada? Oke, apakah itu? Jadi lucunya gini, waktu aku berdua suami itu ke Eropa, kita mampir Itali. So European itu kan they take slow life, apalagi dining ya, they savor the dining. Jadi kalau di restoran rata-rata reserve kan semua reservasi, and then bukan yang kayak kita mepet-mepetin, masih 1 jam lagi masukin cuma bisa 1 jam ya, enggak. Kalau enggak ya they reserve it for you gitu, because they appreciate you as their customer gitu kan. Jadi kita random masuk, dan dia tanya, have you made reservation? Oh no. Kayak kita udah pesimis gitu ditolak, tapi dia terima loh, ownernya sendiri kan buka gitu kan, kelihatan ya, quite obvious gitu. Ya makan, karena itu the last day kita di Itali, di Milan gitu. Udah capek dong, kita karena mau pulang, mau packing, besok udah mau pulang ke Indo gitu kan. Jadi ya udah habis makan, udah cepet deh pulang, mau packing gitu kan. Aku ke toilet, suamiku bayar, ownernya kaget, bingung, mukanya tuh kelihatan banget bingung. Suamiku cerita, bingung banget dia mukanya, loh kok ini kok udah mau pulang, karena biasanya kalau udah dining mereka minum, ngopi, dessert gitu kan. Loh ini kok udah pulang, what's wrong? Dia pikir dia yang salah, ada masalah dengan makanan dia, jadi kita cepet-cepet pulang. Oh no, suamiku bilang gitu. At least can I at least offer you something Bawa pulang gitu? bukan, tapi maksudnya liquor. Liquor, suamiku bilang, oh ya oke gitu. Sweet, you like sweet or spice or sweet, langsung suamiku bilang gitu. Karena sebenarnya kita nggak terlalu doyan minum apa gimana kan. Ya udah pas aku turun, suamiku minum, dia 1 sip, aku 1 sip, kayak kita berdua kayak wah gitu. Kayak mukanya sama-sama tahu. Terus aku bilang, I can make something from this. Aku bilang gitu. Ini enak banget. Nah dari sana di airport kita cari, kan dia kasih tahu, tunjukin ini for dessert, ini kamu apa segala macam, this is just dessert liquor, dia bilang gitu. Gitu kan. Oke, begitu di airport kita cari, kita bawa. Pulang aku R&D, aku bikin limited kan, cuman bisa bawa 2 botol. 2 botol 2 orang kan gitu. 1 liter 1 liter ya? Oh iya, bikin udah kepotong buat R&D gitu iya, kan. bener. Ya udah, kayak kamu bisa bikin berapa nih dari 2 botol ini, paling bisa bikin berapa ya? 10 kayaknya. Ya udah, coba dulu lah 10 dulu kita jual gitu. Wah, kok suka, sama sambutannya oke nih gitu. Feedbacknya oke dari customer, dari temanku yang suka dessert juga oke. Cari pokoknya suami kamu cari siapa yang mau keluar dari, dan turn out that liquor itu enggak ada di semua negara. Jadi susah banget. Tapi sampai-sampai ada satu customer yang jadi temen, dan dia yang nawarin, ada nih Ven di sini mau nggak? Mau, bilang. Dia yang bawain. Ya udah, sejak sampai sekarang akhirnya masuk jadi menu tetap. Itu pun ya? Iya. Itu pun juga akhirnya ngumpulin sedikit-sedikit gitu. Seneng loh kalau jalan-jalan bawa pulang jadi duit. Walaupun PR-nya di Anda ya, Iya. Bu. Lalu. Oke, nah berarti kalau kita bilang nextnya bukan Anda jalan-jalan kemana, bukan. Walaupun kita menanti ya, Anda jalan-jalan kemana, Bu. Gitu. Tapi next, Evenoven kepinginnya apa nih? Aku kemarin baru ngobrol sama timku gini, kalian perhatiin gak sih produk kita yang booming, yang orang tuh order gitu tuh, bukan sesuatu yang lagi tren di luar gitu. Again, rata-rata adalah simply yang aku mau makan atau aku bikinin anakku gitu. Bisa dijual nih, coba yuk gitu. Itu yang nge-booming berapa kali gitu. Kayak mooncake kan, ntar lagi mau Mid Autumn Festival, mooncake gitu kan. Aku tuh gemes gitu. Kok di Indo gak ada ya? Aku pas makan, aku tahu ini apa rasanya. Aku bisa bikin, maksudnya bukan kopi ya, tapi aku tahu lah how to make it gitu. Cobalah cari tahu, cari supplier, tanya-tanya, bikin, dan ya booming gitu. Dari yang basically, karena aku inget dulu kecil itu kalau yang bake itu memang udah di mana-mana. Walaupun tiap tahun aku pasti pengen lah 1 slice gitu. Tapi kok ini yang snow skin ini kok kulitnya ini unik ya?
bisa gini gitu, bisa dikupas, Hmm. warna-warni, lembut, cuy gitu. Aku gemes gitu, coba pengen cari tahu bikinnya gimana gitu. Jadi ya dari situ sih, so instead of aku kayak mungkin nyari-nyari gebrakan baru atau mau apa ya, kalau dari aku pribadi, I do what I can do gitu, apa yang memang udah jadi strength-nya aku, mmm, apa yang aku bikin buat makan sendiri gitu, buat for my family. So basically like the tagline itself, it's, the tagline of Even Oven, Bake with Love, speak itself gitu, bake with love gitu kan. Dari awal to bake as if it's for your own family. Karena dari awal aku bikin kue itu buat anak-anakku makan, sampai sekarang. Apa yang aku bikin tiap hari itu juga aku makan, anak-anakku juga makan, Berarti gitu. Even Oven nggak pernah FOMO ya, di luar lagi ngapain, Iya, tapi kalau dibalik pernah nggak customer yang request, "Ih di luar lagi ngetren ini loh please bikin." Kalau Even Oven bikin kira-kira kayak apa? Atau langsung, "Nggak usah deh gue nggak ini," gitu? Atau sebenarnya dimasukin ke consideration, oke I will try," gitu? again karena aku bikin apa yang aku mau makan, jadi aku ingat banget sebelum Covid terakhir aku ke Jepang, itu tuh di satu stasiun kecil, lagi nunggu train, laper kan, baru keluar dari, ini kan hotel kan, stasiun kecil, "Fen, laper Fen, ada roti nih enak," gitu. Makan kan suamiku, "Oh enak banget ya anget-anget," gitu, "Apa sih kosong juga rotinya." Besok lagi mampir lagi dia, ya udah aku cobalah, wih enak ya, ternyata itu adalah yang lagi ngetren sekarang salt bread. Bread. Tapi itu udah jauh sebelum ngetren kalian udah Jauh, aku udah kepingin, coba, udah coba dan iya. R&D bikin? Pernah pas Covid kan nggak itu, ya udah Iya. aku pengen, aku makan karena aku bikin karena aku pengen, Oke. bikinlah aku. Aku cuman post di IG pribadi sebenarnya, "Bikin dong Bikin dong Sampai sekarang juga akhirnya, pas lagi libur gitu kan, justru lucunya aku bikin roti pas lagi lebaran, nggak nambah coba. Tapi bikin di rumah, tapi itu me time aku gitu, Oke. bikin gitu. Jadi ada beberapa yang datang ke rumah, ayolah terima orderan." No, Udah pernah gitu nggak. ya? Maksudnya aku bikin ini bener-bener cuman mau makan gitu, Mmm. tapi karena I know that's, rewelnya ini roti gitu, kalau kamu salah panasin, kamu Iya. panasinnya nggak bener, yang di-judge si brand-ku kan Iya. atau rotinya gitu kan, jadi nggak deh. Iya bener, itu ngangetinnya harus nggak boleh microwave ya, Iya harus pas gimana karena caranya? ya memang kalau salah-salah kan dia keras kan, Iya. gitu ya. Aku cuman pengen bener-bener literally keluar dari oven, wow gitu, terus gak lama makan gitu. Melted gitu ya, Heeh. jadi kepingin. Oke, Iya. so, caranya supaya relevan, supaya jadi top of mind ya actually you're making the trend instead of following the trend gitu? Bisa dibilang begitu. Cie, gitu ya. Thank you, Tia. Wah, Oke, jadi kalau bener juga. misalnya kalian pengen tahu what's the next trend, tinggal lihat aja, dia keluarin apa. Next akan jadi itu teman-teman gitu ya. Nah Iya. sedangkan apa yang kalian keluarin itu adalah hasil dari kalian jalan-jalan. Mhm. Jadi kalian kalau teman-teman pengen tahu next dia ngapain, lihat dia akan kemana, ya kan. Kalian udah bisa ini, apa, shadowing ke depan, masa depan. Oh habis ini kira-kira mereka berdua akan bikin ini. After that seluruh Indonesia akan FOMO semua bikin kayak gitu ya. Halo, thank you, thank you. Oke, thank you so much Ivan udah datang ke sini, thank you Bapak udah datang ke sini. Walaupun kasih gesekan banyak, teruskan. Saya sebagai customer, yes, we need Iya, you gitu kan. iya, iya, iya. Thank you Ivan udah datang. Thank you, Teman-teman Tia. yang customer-nya yang, nggak kedapetan PO juga ya, tolong bisa like, subscribe, komen, aku customer spesial favoritnya Ivan," atau "Aku sering nggak dapet," silahkan leave comment, entar kita bacain satu-satu gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Bye.